Shalom saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal kiranya menyertai kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang Stefanus, sahid Tuhan yang karena Injil, karena kebenaran harus mengalami yang namanya aniaya, dilempari dengan batu sampai mati. Dan penganiayaan yang dialami oleh Stefanus dipimpin oleh seorang Saulus, dan dia seorang ahli, seorang yang sangat ahli dalam agama Taurat, budaya, kebiasaan orang Yahudi, dan dia memimpin, disetujui oleh imam-imam besar. Jadi kita melihat Stefanus artinya Stepanos, dia salah satu diaken. Dampak peristiwa setelah Kisah Rasul pasal 7, setelah dia mati, di pasal 8, mari kita pelajari sama-sama. Jadi kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan janji bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas hidup murid-murid, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Dan di Kisah Rasul 8 ayat 1 inilah setelah Stefanus mati dirajam. Saya bacakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh pada waktu itu. Jadi setelah kejadian itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ini yang kita juga harus antisipasi, bukan lari dari masalah, tetapi itu memang sudah ketetapan yang akan dialami oleh orang-orang percaya, karena kita tidak berasal dari dunia dan dunia sangat membenci kita. Dan Yesus telah mengingatkan bahwa nanti selain tanda-tanda zaman tentang gempa bumi, tentang sampar, tentang sakit penyakit, tentang peperangan, tetapi di satu sisi Yesus katakan bahwa akan datang masanya semua bangsa akan membenci kamu karena namaku. Jadi ini digenapi, dan sejak itulah mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem setelah Stefanus dibunuh. Tetapi saya mau ajak saudara lihat berkat di balik aniaya, berkat di balik kematian Stefanus itu. Mereka semua, jadi jemaat hampir kocar-kacir semua keluar dari Yerusalem, kecuali rasul-rasul. Semua tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, seperti janji Kisah 1 ayat 8 bahwa kita ketika menerima Roh Kudus akan menjadi saksi di Yerusalem. Dan mereka sudah terlalu lama jadi saksi di Yerusalem, tidak keluar-keluar. Lewat aniaya ini mereka menggenapi ke Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah. Jadi rumah demi rumah, satu demi satu rumah orang-orang percaya dimasuki, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi luar biasa, saudara, Bapak, Ibu, bagaimana aniaya yang terjadi. Mereka yang tersebar itu, perhatikan, menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Jadi di satu sisi aniaya terjadi, Injil diberitakan, dan di seluruh Samaria dengan bulat hati orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Jadi kita lihat setan-setan, roh-roh jahat yang memenuhi orang-orang keluar karena berita Injil, karena penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus yang lari dari Yerusalem. Keluarlah roh-roh jahat sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh. Lihat saudara, orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi banyak orang lumpuh, orang timpang sehat sembuh karena pemberitaan Injil. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Jadi satu kota kita lihat, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Jadi ada tukang sihir, ada dukun yang sangat menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia orang yang sangat penting. Jadi dukun ini sangat punya pengaruh besar di kota itu. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi pengaruh Simon tukang sihir, dukun ini begitu luar biasa di kota Samaria, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan
kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga, si tukang sihir ini Bapak Ibu, juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi ketika rasul-rasul Yerusalem. Ya, jadi banyak perkara-perkara ajaib terjadi di Samaria. Dan ketika ini kedengaran ke Yerusalem oleh rasul-rasul di tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi lihat, ini pertobatannya belum sungguh-sungguh Simon tukang sihir. Karena dia biasa terima uang, dia coba beli karunia Roh Kudus, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atas hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharian Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Singkat cerita Bapak Ibu, lalu Filipus mulai menerangkan kepada sida-sida ini, ya bangsawan, bendahara, Sri Kandake. Maka saudara tahu ketika Filipus menerangkan tentang baptisan air, mereka percaya, bertanya, boleh nggak dibaptis? Itu ada air katanya. Dan Filipus berkata, asal percaya, silakan, nggak ada masalah. Dan Bapak Ibu, selesai baptisan itu, kalau saudara lihat, Filipus maupun sida-sida itu dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus masih ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita lihat dampak penganiayaan yang dilakukan terhadap jemaat, terhadap Stefanus yang mati dirajam, dibunuh. Dampaknya adalah aniaya besar. Jemaat pada lari, tapi sudah lihat ada kuasa yang menyertai murid-murid Tuhan, ada kuasa, dan salah satunya menyertai Filipus sehingga kota Samaria dimenangkan, digemparkan. Dan yang menarik, ketika Filipus disuruh oleh Roh Kudus untuk menghampiri kereta yang diisi oleh bendahara Sri Kandake, bangsawan, saudara, dan kebetulan mereka sedang membaca kitab Yesaya, dan Filipus melayani mereka sampai akhirnya mereka mengerti dan percaya, dan mereka dibaptis. Dan yang menarik, saudara lihat, ini berkat dampak daripada kematian Stefanus sebagai syahid. Jadi darah syahid adalah benih gereja yang luar biasa. Selesai dibaptis, sida-sida nggak lihat lagi Filipus. Kenapa? Karena Filipus diraibkan. Kita berdoa supaya kita disiapkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, Injil harus diberitakan. Walaupun nyawa kita taruhannya, walaupun aniaya mungkin akan kita terima, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Roh Allah akan mengurapi kita, membawa kita, menuntun kita untuk menyelesaikan tugas panggilannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.